Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wainsa, stambuk 2191444, kelas 4A Prodi PG PAUD, mata kuliah Metode Pengembangan Sosial Emosional AUD, Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, di sini saya akan bercerita dengan tema binatang, subtema kancil dan buaya. Adapun cerita yang saya bawakan yaitu kisah kancil dan buaya. Di sebuah hutan yang lebah, tinggallah beberapa macam satwa. Salah satunya adalah kancil. Kancil terkenal dengan kepintarannya. Selain pintar, kancil memiliki sifat yang sangat ramah. Di dalam perjalanan, kancil melihat seekor bebek yang sedang berenang. "Hei bebek, hari ini asyik sekali berenang." Kancil, "Iya, hari ini airnya sangat segar." Semua hewan sangat senang dengan kancil. Ketika kancil melanjutkan perjalanan, ia bertemu dengan kura-kura dan breng-breng. "Selamat pagi kancil." "Selamat pagi juga breng-breng." Kancil, hari ini senang sekali berjalan-jalan." Iya kura-kura, hari ini udaranya sangat segar. Sayang kalau dilewatkan." Dan ketika mereka ada masalah, kancil dengan senang hati memecahkan masalah mereka. Hal menarik ketika kancil berjalan-jalan hari ini, langkahnya terhenti ketika mendengar sesuatu. Kancil pun pergi ke suara tersebut. Ternyata anak ayam yang masuk ke lubang. Mereka tidak bisa keluar karena bagi mereka terlalu tinggi untuk melompat. "Tenanglah, aku akan mengeluarkan kalian." Kemudian kancil masuk ke dalam lubang untuk membantu mengeluarkan ayam tersebut. "Naiklah ke punggungku, aku akan mengeluarkan kalian." Satu persatu anak ayam naik ke punggung kancil. Dengan mudahnya, kancil mengeluarkan anak-anak ayam itu dari lubang. Setelah keluar dari lubang, kancil membawa anak ayam untuk bertemu dengan induknya. Sepanjang perjalanan, kancil dan anak ayam saling bernyanyi. "Aku anak sehat, tubuhku kuat, la 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 la. Aku anak sehat, tubuhku kuat, la 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 la. Aku anak sehat, tubuhku kuat, la 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 la." Tak begitu lama kancil berjalan, ia melihat induk ayam yang sedang mencari anaknya. "Kelihatannya ibu kalian lagi mencari kalian." Kancil pun pergi bertemu dengan induk ayam. "Kelihatannya kamu sedang mencari anak-anakmu. Tadi anak-anakmu masuk ke dalam lubang. Saya sudah mengeluarkan mereka dari lubang." "Oh anak-anakku, dan turunlah prajurit-prajurit kecilku." Anak ayam pun turun satu persatu dari punggung kancil. Induk ayam pun senang ditolong kancil. "Terima kasih kancil." "Sama-sama. Jaga baik-baik mereka." "Dadah kancil." Setelah berpisah dengan induk ayam dan anak-anaknya, kancil pun melanjutkan perjalanannya. Di dalam perjalanan, kancil merasa lapar.
Ia kemudian memakan dedaunan-dedaunan yang segar, tetapi dia tidak membuatnya kenyang. Dedaunan ini belum cukup untuk aku kenyang. Kemudian kancil melanjutkan perjalanannya untuk mencari makanan yang segar. Semakin siang, cuaca semakin panas. Hari ini matahari sangat terik. Aku jadi haus. Kancil pun berhenti di samping sungai untuk menghilangkan daganya. Kemudian kancil meminum air sungai. Segar air sungai ini. Aku tidak haus lagi. Air pegunungan memang menyenangkan, sehingga menyegarkan tenggorokanku tak lagi kering. Selesai minum, kancil melihat sesuatu yang menarik. Ia melihat pohon dengan buah yang sangat segar. Namun sayangnya kancil tidak bisa melewati sungai karena arus sungai sangat lebat. Bagaimana caranya agar aku bisa menyeberang sungai? Kancil pun mencari akal, menoleh ke kiri dan ke kanan agar dapat bisa menyeberangi sungai yang arusnya sangat lebat. Tak lama kemudian, kancil melihat seekor buaya yang sedang tidur. Ia pun berkata, lebih baik aku membangunkan buaya saja, bahwa ada daging yang segar. Kancil pun pergi membangunkan buaya. Buaya, bangunlah. Buaya, bangunlah. Setelah mendengar suara kancil, buaya pun baru. Hei kancil, mengapa kau membangunkanku? Memangnya kamu mau kujadikan santapan makan siangku? Buaya, tenanglah buaya. Saya membawa kabar gembira bahwa saya membawa daging yang segar, tetapi kalian harus berjajar di sungai agar saya dapat hitung kalian. Setelah mendengarkan perkataan kancil, buaya pun pergi memanggil teman-temannya. Teman-teman, ada kabar gembira. Kancil membawa daging yang segar, tetapi kalian harus berjajar di sungai agar kancil dapat menghitung kalian. Para buaya pun berbisik-bisik. Kancil membawa daging yang segar. Asyik, kita makan daging yang segar. Hore, kita makan daging yang segar. Setelah mendengar perkataan temannya, para buaya pun pergi berjajar di sungai. Setelah selesai berjajar di sungai, kancil pun menghitung para buaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah selesai menyeberangi sungai, kancil pun berterima kasih kepada buaya. Terima kasih buaya. Kancil pun beralih ke hutan meninggalkan para buaya. Para buaya pun heran dengan sikap kancil. Mereka berbincang-bincang. Terima kasih. Jadi kancil berbohong kepada kita bahwa tidak ada daging segar agar dia bisa menyeberangi sungai.
Para buaya marah kepada kancil. Awas kancil, dasar kamu kancil. Kancil, awas kamu. Kalau kamu dapat kancil, akan kujadikan santapan makan siangku. Awas ku kancil. Para buaya pun marah besar kepada kancil. Di dalam hutan, kancil memakan buah-buah yang sangat segar. Adapun pesan moral dari cerita ini yaitu kita sebagai manusia harus mempunyai akal, karena dengan akal kita bisa melakukan sesuatu dengan cerdik. Tujuan dari cerita tadi yaitu untuk melatih anak agar dapat memecahkan persoalan atau masalah yang dihadapinya, namun tanpa harus membohongi orang lain. Baiklah, itulah cerita dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisobil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.